Hey Sobat Kuat, perkenalkan gua Rio Prambudi. Gua Agus. Ya, di video kali ini kita mau coba bercerita tentang pengalaman pribadi. Bukan gue sih, dia nih. Katanya dia punya cerita pengalaman mistis, true story. Jadi nggak dibuat-buat ya. Jadi sebelum tag video ini dia ngomong, gue punya cerita ini nih, kita bikin ini aja lah, coba gitu kan. Punya pengalaman apa Gus? Tadi kan lu mau cerita katanya. Mungkin pengalaman yang apa ya, sedikit dibilang horor sih. Yang menurut gua pribadi sih lumayan horor. Nah, ini ceritanya gimana? Mungkin cerita ini Awalnya gimana nih awalnya Gus? Jadi awalnya sih kan dulu gua pernah tuh kerja bareng teman gua itu di warkop. Oh, kerja di warkop. Itu dari malam sampai pagi sekitar jam 6-an, jam 6 pagi. Ya. Jadi pas pulang dari warkop itu kan karena rumah gua dan rumah teman gua yang punya warkop ini dekat, gua ngerasa capek, ya udah dah gua nginep di tempat teman gua aja. Ini kejadian tahun berapa nih? Ini kejadiannya tahun 2018. Berarti belum terlalu jauh ya. Lama. 2018 jadi itu pas, kalau nggak saya ingat gua sih mau dekat-dekat puasa. Mau dekat puasa tuh. Ya gua nginap tempat teman gua. Pas pagi jam 6:30 itu gua sama teman gua itu balik ke rumahnya. Dan emang biasa sih kadang gua juga nginep di tempat dia dan dia kadang nginep tempat gua. Pas itu kan pagi tuh datang seperti biasa ya, gua sebagai yang tamu gitu kan. Artinya ya santai nyapu, bantuin dia bersihin rumah, tinggal sendiri juga. Oh, dia sendirian di rumah itu? Sendiri ya. Jadi ya udah sekitar jam 9-an itu kan sambil ngobrol-ngobrol. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi tuh ngobrol sampai jam 9 pagi ngobrol-ngobrol. Setelah itu istirahat lah, kita tidur gitu kan. Tidurnya itu kita emang absurd sih, punya kamar banyak, ibaratnya dia punya kamar ada 3. Cuma tidurnya di ruang tamu. Tidurnya di ruang tamu. Terus jadi buat tidur kan santai itu. Itu sekitar, kalau nggak salah itu sekitar jam 12 siang mau dekat azan zuhur. Gua kan kebangun tuh karena haus. Lu tidur lagi tuh? Ya enggak bapak. Oh, jam 9 tuh lu belum tidur pagi? Udah tidur, ibaratnya tidur istirahat gitu kan. Oh, tidur. Jadi jadi pas mau dekat zuhur itu gua bangun, gua mau minum gitu kan, ke dapur. Pas saat gua ke dapur ambil air minum, tek itu pas mau ke wastafel nyuci gelas itu, nggak ada di bawah rak, rak piring. Apa tuh? Gue juga nggak yakin sih kalau dari bentuknya kayak ular hitam. Dan kalau gue pribadi sih emang rumahnya itu di belakangnya itu ada rawa. Oh, di belakang rumah teman lu itu? Bukan rawa sih, lebih tepatnya kayak model empang kecil gitu. Iya. Ini mungkin ular gitu kan. Gua kaget juga kan. Gua buru-buru nih bangunin teman gue itu. Panik tuh. Ya panik dong ibaratnya. Gue juga panik sih kalau ketemu gitu. Ya ibaratnya dari dapur yang gua ketemu ular dan tempat ruang tamu itu jaraknya cuma 2 meter doang, Pak. Ya, jadi lu belum yakin banget kalau itu ular. Jadi gua bilang, nama teman gua kan si Ali tuh. Li bangun Li. Apa? Itu di dapur ada ular. Mana ada ular? Seriusan ngeliat tadi. Ke dapur lah kita ngecek. Udah kemana-mana kita ngecek, nggak ada. Emang nggak ada. Dan kondisi itu emang semua ruangan itu emang tertutup, nggak ada, ibaratnya kalau tikus masuk aja nggak ada celah. Jadi emang kondisi tutup semua tuh. Iya, pintu, jendela gitu. Itu dipaku. Pintu dipaku itu gimana maksudnya? Ya
Dari luar maksudnya gimana masuk? Dari dalam dipaku, jadi kayak orang yang punya niat jahat itu nggak bisa masuk gitu kan. Dipaku. Jadi entar kalau dia mau keluar Kan jendela bapak, bukan pintu. oh jendela dipaku. Terus jadi gimana ular mau masuk gitu kan. Apa namanya, nyari-nyari nggak ada, untuk lubang sekecil apa ya, jari kelingking aja nggak ada, karena emang posisinya itu nggak ada celah, jadi kita nyariin nggak ada. Bohong aja lu, seriusan. Pas gua tuh nyari tuh ngobulin gua lu, Bohongin gua lu gitu. bohongin gua lu lagi enak-enaknya tidur, seriusan tuh. Ya udahlah, nggak lama apa namanya, dengan hati yang agak merinding juga sih. Terus nggak lama dia cerita. Tapi ketika lu ngasih tahu kayak gitu dia nggak langsung ke dapur buat ngecek. Ke dapur sama-sama ngecek, Nggak ada. Bekas-bekasnya pun nggak ada. Udah nggak lama, udah balik lagi ke ruang tamu. Dia cerita sebenarnya rumahnya itu emang agak angker. Dia cerita kayak gitu. Karena kan dulu dia beli rumah itu, dia belinya itu kalau nggak salah tahun 2016. Emang katanya sih dari pihak sebelumnya itu juga rumah itu agak sedikit bermasalah katanya, entah bermasalah apa. Gue bilang kan, gue pikir cuma bermasalah di surat-suratnya apa gitu, ternyata dijual murah itu masalah itu. Dan dia ini emang orangnya agak sedikit unik kalau gue bilang ya, si Ali ini agak unik karena dia kan ada keturunan raja, ibaratnya turunan raja di daerah juga lu bisa temenan sama ibarat ada keturunan iya. Ibaratnya lebih menurut ke bawah lagi. Silsilahnya banyak lah ada gitu. silsilahnya, ada sisa keluarga dari kerajaan apa namanya di Kalsel, Kalimantan Selatan. Iya. Jadi dia cerita emang rumah itu agak sedikit bermasalah, dan pernah tuh dia ditampakkan sosok kaki besar hitam legam berbulu. Dan mungkin orang-orang taunya itu mungkin genderuwo ya. Setelah ada ular itu terus akhirnya dia cerita emang apa namanya, merinding pak. Ya emang konteksnya malam-malam sih. Jadi ini syutingnya malam ya. Jadi emang agak kayak menantang adrenalin cerita-cerita kayak gini. Jadi cerita-cerita dia pernah ngelihat sosok kayak gitu. Jadi dia emang terbiasa dengan penglihatannya itu. Jadi ya santai aja. Jadi kayak dia bisa ngeliat gitu ya. Iya bisa, berarti anak indie home. Waduh. Anak indigo udah biasa. Dan dia pernah juga tuh ngeliat kaki besar gitu kan. Ya udah, yang terus ada ibaratnya anak genderuwonya yang ukurannya lebih kecil lagi, sering ganggu di situ. Jadi ya udah, katanya udahlah, yang penting kamu nggak ada ganggu apa-apa. Itu ya gue sih agak dengan kejadian itu juga berpikir ya, namanya jin atau apa gitu kan, kadang kan bisa menyerupai segala makhluk. Iya, gue pernah dengar kayak gitu. Ya gue antara kalau makhluk halus ya gue nggak terlalu itu. Yang gue ngerinya itu ular beneran pas kita. Iya, bener. Karena kan jaraknya itu dari dapur ke ruang tamu itu kan cuma beberapa meter. Takutnya pas kita tidur lagi tiba-tiba ularnya itu datang, kita lagi matok itu aja. Iya. Surprise gitu kan. Jadi tapi setelah cerita-cerita kalau ternyata rumahnya tuh begini-begini itu belum pasti itu ular apa gitu. Belum pasti karena dia juga pernah cerita tuh iseng-iseng ekstrim bisa dikatakan itu ya. Nyobanya gitu ya. Pernah tuh ada suatu makhluk memang di dapur, katanya sih di dapurnya itu emang wilayahnya, kata dia. Iya, emang wilayah itu makhluk. Ibaratnya apa ya, gerbangnya katanya dia. Pernah iseng-iseng ekstrim yang gue bilang tadi itu, ada muncul sosok
kayak ngeremehin sambil ngerokok Di dapur Gitu. tuh. Iya di dapur. Si temen lu itu ngerokok lagi ngerokok. Oh. Emang udah ngelihat ibaratnya kayak ngejek gitu. Hmm. Nggak lama kalau kita bilang itu di mulut, kayak ibaratnya mulutnya itu ditutup nggak bisa ngapa-ngapain Iya. dan kalang kabut dianya, dan akhirnya dia manggil, kalau orang sana kan ngomongnya kai ya, kai Di Kalimantan. ya kai, kalau orang sini kakek. Oh, kakek. Jadi manggil kakeknya itu kan orang yang berarti bisa juga. Ditarik lah itunya, apa namanya, yang ganggu dia itu, terus dibilangin pakai bahasa Banjar, bahasa Kalsel gitu. Tapi kalau misalnya diartikan, kamu kenapa kamu ganggu dia, Sama temen lu ditanya gitu. kenapa, itu sudah tahu makhluk kayak gitu tapi kamu ganggu terus. Kalau memang udah ya udah jangan diganggu, biarkan aja. Ibaratnya makhluk kayak gitu itu nggak bakal ganggu kalau kamu nggak ganggu duluan, karena kan emang dia iseng gitu. Oh iya bener. Ibaratnya bukan kayak nantang gitu. Malah bukannya dia tuh dikapok-kapokin sama kakeknya itu. Ya gue dengar itu antara ketawa sama serem-serem geli gitu. Ibaratnya geli itu ya lucu aja gitu. Pernah tuh juga pas abis lebaran kan, dia kan apa namanya, lebaran itu dia balik ke kampungnya di Kalsel sana. Jadi gua kan masih di rumah sendirian, bukan di rumah sendirian, jadi gua di rumah nggak ada ngapa-ngapain. Dia minta tolong, Gus tolong jagain rumah gua dong, gua mau mau balik kampung gitu. Karena kan dia kan di belakang itu ada miara ternak, bebek apa gitu kan, sekalian kasih makan kalau misalnya tuh. Ya udah gue ngeri cuy. Dari ibaratnya kan warung warkopnya tuh gue sama kakaknya. Kakaknya itu kan beda rumah. Kakaknya si Ali itu. Iya, kakaknya si Ali beda rumah. Jagain, terus kita tutup lebih awal, jam 4 subuh. Jam 4 subuh gue balik tuh ke rumahnya, Ke rumah dia lagi. ke rumahnya Ali. Dan gue agak, Betul, emang sering banget tuh ke rumah Ali ya? iya ibaratnya mungkin di awal itu ibaratnya katanya itu kenalan dulu sama yang punya rumahnya itu. Yang pas awal lu diliatin itu ya? Mungkin kenalan. Kan abis kedua berkali-kali kesana itu ya agak merinding juga sih. Sendirian ke rumah yang ibaratnya katanya sedikit angker. Ya bukan sedikit sih, Tapi emang lu gokil juga sih, udah diceritain, udah diliatin, masih sering di situ lu. Kalau gue sih ibaratnya takut, cuman ya ibaratnya sama kayak manusia sih. Kalau gini aja, lu kalau ketemu orang yang nggak dikenal, lu ya cuek bebek ibaratnya, ya udah, itu orang itu nggak bakal ganggu. Kecuali lu nggak kenal siapa-siapa, apa tiba-tiba nyenggol dia. Oh iya. Ibaratnya ya siapa sih yang nggak marah gitu. Iya benar-benar. Ya sedikit ngeri juga sih. Pas gua di itu rumahnya tuh abis lebaran itu ya, yang gua disuruh jagain itu apa ya, buat tidur tuh nggak tenang. Sendirian tuh? Iya sendirian. Gokil juga lu. Sendirian nggak tenang. Ya gua mau kayak gimana, namanya kan gua kalau dikasih amanah juga disuruh, Gus ini dong tolong gini-gini. Kalau gua mengiyakan ya pasti gua usahakan. Ya walaupun ya agak serem, tapi di sendirian kayak gitu, apalagi nggak ada yang punya rumah. Gue juga berpikir kalau tiba-tiba yang punya ini, yang penjaganya ini iseng ke gue itu kayak gimana, sedangkan gue sendiri di rumah kan. Ya udah wallahu alam aja. Ya, pas horor yang paling horornya itu emang bener pas terjadi. Emang bener gue yang diganggu pak. Pas lu jaga sendiri itu. Jadi gue itu pulangnya jam setengah 4 setengah 5 kurang pak. Setengah 5 kurang ke sana istirahat
masukin motor ke dalam rumah, istirahat di dalam kata sambil main-main HP lah, nonton TV. TV sengaja gua nyalain tuh biar ada yang kayak nemenin gitu kan, biar kayak ada suara-suara gitu ya, nggak terlalu sepi banget. Gua nyalain terus berbak di belakang itu dapur. Gua pikir positif, mungkin bebek kan, dia kan ada ternak bebeknya di belakang, mungkin bebek, ya udahlah. Tapi bebek nggak ada suara ya, biasanya kan ke bebek kan kalau itu kan langsung ada suaranya, suara bebek. Itu ya udahlah, gue pikir positif aja. Lama main-main HP lagi, tiba-tiba aduh merinding. terus nggak lama sekitar habis sholat subuh, gue ke belakang lagi kan, ngasih makan bebeknya. Kan udah agak terang tuh di situ. Pas masuk tiba-tiba anehnya ya, jendela itu kan posisinya kan tutup, emang sengaja ditutup dipaku, jadi nggak bisa dibuka. Tiba-tiba kebuka, Pak. Gimana ceritanya? Itu seriusan, nggak di ngada-ngada. Terus gua juga, orang goblok mana yang mau maling di situ, karena rumahnya itu emang kosong. Kosong, nggak ada properti yang berharga ya kecuali TV. Jadi gimana sih anak orang bujang gitu tinggal sendiri di rumah yang notabene sih agak lumayan besar juga sih. Jadi itu tiba-tiba kebuka tuh jendelanya. Ibaratnya kan gua kemarin ya, pas gua sorenya itu emang nggak ada apa-apa. Jadi itu mungkin kalau misalnya ataupun dicongkel orang, kan pasti ada bekasnya. Dan ini nggak ada bekasnya, kayak tak buka gitu aja. Padahal pakunya pun kayak nggak ada rusak. Tapi gue langsung dengan itu udah pagi juga, dengan udah merinding itu. Tapi kondisi belum tidur loh. Belum tidur. Merinding itu kalau saya jam 6-an itu gua tutup jendelanya dengan perasaan yang takut ya. Orang mana sih yang nggak takut kayak gitu? Apalagi sudah dibilangin kalau daerah dapurnya itu emang tempatnya makhluk itu. Gua tutup, gua beres-beresin, langsung gua pulang ke rumah. Setelah beberapa hari datang tuh Ali itu, gue bilangin, Ti, waktu pas lu nggak ada tuh gue bener-bener diganggu. Ganggu kenapa? Masa jendela belakang itu ada yang ngebuka, padahal nggak ada bekas congkelan, bekas apa? Bahkan kalaupun maling mau buka jendela dengan tangan kosong juga pasti ada bekasnya. Entah pakunya yang bengkok atau ada bekas congkelan, tapi nggak ada. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Mungkin ada yang lu yang ada yang salah mungkin di situ. Karena ibaratnya mereka nggak suka ada yang lu lakuin salah. Introspeksi diri sendiri. Mungkin emang saat itu gua ada salah apa gitu yang lu nggak tahu, yang gua nggak tahu dan mengganggu mereka. Ya udah, saat itu ya udahlah, gua ibaratnya orang sana kan biasanya ibaratnya minta maaf sama itu dengan memberi kopi dan gitu ya, konsennya itu kopi dan rokok dibakar, ditaruh di sudut rumah. Udah tradisi gitu ya. Biasanya sih beberapa orang habis gitu rokoknya ya, habis ibaratnya habis kebakar. Jadi setelah saat itu, dan gue saat disuruh nginep tempatnya Ali sih, tempat teman gue itu agak sedikit takut, tapi gue langsung ya udah nggak mau lagi. Nggak, masih kesana aja. Cuman nggak nginep. Kalau nginep sih kadang, cuman harus ada alinya mungkin. Mungkin ada pas ada alinya doang. Kalau itu nggak ada. Ngeri juga. Dan saat itu sih, setelah beberapa minggu itu, setelah Ali datang,
ya udah gue langsung ibaratnya kabur ke Jakarta. Bukan karena takut itu, karena emang ada kerjaan di sini. Oh iya. Nah, serem juga tuh, berarti dapur tuh ya kunci. Iya, tempat katanya sih emang daerah situ emang antara gerbangnya memang. Nah, karena kan di tempat gua sendiri itu di beberapa spot itu emang apa namanya area mereka. Berarti nggak bisa sembarangan. Itu serem juga ya. Ya udah gitu aja deh. Lumayan serem juga, nanti mungkin semoga ada kelanjutannya, mungkin dari gua atau dari Ajis atau Rizky gitu kan. Nanti mungkin dia ada cerita yang mau di-share ke kalian gitu kan. Terima kasih yang udah nonton. Kritik dan saran yang membangun sangat kita harapkan gitu kan, buat perkembangan channel ini gitu. Ya, terima kasih. Tutup dong. Tutup gimana ngomong?